Alhamdulillah baik. Bu Sari, beberapa kesempatan sebelumnya saya pernah mendapati jenengan berkeluh kesah tentang proses pembelajaran di kelas, benar kan? Iya, benar sekali. Oke. Bisakah Bu Sari dalam kesempatan ini cerita aja santai gitu ya? Iya. Kira-kira ada situasi apa di pembelajaran itu Bu Sari? Oke, untuk kendala yang ada di kelas itu kan berbagai macam. Oh ini momen kendala dulu, Iya, kendala di kelas. kendala yang mana kalau proses pembelajaran sejarah itu kan kalau kita menyampaikan sesuatu harus kronologis ya Pak. Oh, kronologis. Harus sistematis. Nah itu bagaimana kita membuat anak itu agar paham pembelajaran sejarah itu secara kronologis, jadi secara runut. Jadi tidak dari belakang ke depan, tapi harus dari depan, tengah, belakang. Nah itu terkadang kita sudah memberikan hal semacam itu, memberikan secara konvensional terlebih dahulu ya Pak. Tetapi pada waktu di belakang kita review ternyata terkadang apa yang kita berikan itu kurang dipahami oleh anak. Nah itu saya belum menemukan bagaimana sih proses atau model pembelajaran yang tepat agar anak itu paham terhadap materi yang diberikan. Coba saya highlight ya Bu ya. Bu Sari tadi menyampaikan bahwa pelajaran sejarah itu harus diajarkan secara kronologis dan sistematis, dan oleh karenanya memang anak harus diajarkan untuk memahami konsep sejarah itu mulai dari titik awal, titik tengah sampai titik akhirnya secara berurutan gitu ya. Terus Bu Sari mendapati teknik atau metode apa sih yang paling sesuai begitu untuk kaitannya dengan membuat bagaimana pembelajaran sejarah itu kronologis gitu. Yang sudah selama ini yang sudah Bu Sari lakukan untuk mengajarin sejarah biar kronologis anak itu bisa mendapatkan pembelajaran secara runtut itu seperti apa? Nah, yang sudah ya Pak, itu biasanya saya awal kali itu membuat sebuah konsep yang mana kalau contoh saja kemarin ada di kerajaan Hindu gitu kan Pak. Nah itu di kerajaan itu gimana awal berdiri, jadi saya membuat konsep di awal berdiri terlebih dahulu, terus masa jaya dan masa runtuh. Nah itu akan menghasilkan suatu peristiwa yang kronologis. Dan anak-anak setelah saya memberikan contoh itu sama, saya berikan tugas atau pemahaman kerjakan seperti apa yang saya berikan. Nah namun saat penyampaian mungkin itu yang menjadi kendala. Kalau tadi sudah Bu Sari sampaikan bahwa konsepnya itu harus kronologis, Bu Sari pernah menyampaikan kalau pelajaran tentang misalnya ini diambil contoh kerajaan Hindu-Buddha, Bu Sari menceritakan tuh awal pendirian kerajaan Hindu-Buddha tersebut, terus kemudian masa kejayaannya sampai masa runtuhnya. Ini kan kalau dilihat ini sudah benar ya Bu, ini sudah kronologis dan ini sudah jenengan sampaikan bahwa model pembelajaran sejarah memang demikian. Terus kenapa ini tidak berjalan? Nah itu yang jadi tanda tanya besar Pak. Mungkin apakah model yang saya gunakan itu kurang pas karena tidak sesuai dengan siswa, apalagi kan di mata pelajaran sejarah itu kan kita dalam satu kali tatap muka itu kan ada 3 jam ya Pak ya. Nah apakah dari selain konvensional tadi saya biasanya juga kolaborasi dengan anak. Nah tapi saya pernah nyoba. Nah anak ini yang menjadi guru di depan. Nah itu tambah untuk reviewnya, biasanya kan kita ada review di akhir pembelajaran. Itu malah lebih paham saat saya yang menjelaskan. Nah saya pengennya itu saya guru itu menjadi pendamping, sedangkan anak itu yang memiliki peran penting yang aktif di dalam kelas. Nah itu saya belum menemukan bagaimana model pembelajaran yang pas untuk melakukan hal seperti itu. Saya review dulu ya dari sebelumnya Bu Sari. Bu Sari tadi menyampaikan kalau modelnya sih sudah disampaikan, konsep kerajaan Hindu, awal pendirian, masa kejayaan dan masa runtuhnya sudah disampaikan. Tapi menurut Bu Sari sih, apakah model yang itu masih kurang pas sih gitu ya menurut Bu Sari dulu. Terus barangkali juga masih ada kendala dengan siswa-siswanya kayak apa. Ada pertimbangan lain tentang masalah 1 jam tatap muka itu ada 3 JP. Terus Bu Sari mencoba dengan adanya kolaborasi dengan siswa, yaitu menjadikan siswa menjadi guru atau tutor sebaya di depan. Seberapa besar manfaat refleksi ini untuk pembelajaran Bu Sari selanjutnya? Mengetahui kemampuan anak Pak.
apakah perlu ada evaluasi kembali ataukah bisa lanjut ke materi berikutnya. Bu Sari, pembicaraan kita tuh banyak ini tadi. Kira-kira Bu Sari dapat entry apa sih dari diskusi kita hari ini? Apa aja menurut Bu Sari? Dari awal sampai kita ngomong sampai detik refleksi ini tadi, kira-kira pembicaraan kita membahas tentang apa saja? Mungkin kendala dalam pembelajaran yang saya lakukan ya Pak, mungkin dari jadi mengetahui anak itu kalau ada problem atau masalah seperti ini kita harus menyelesaikan bagaimana. Nah selain anak, masalah itu kadang-kadang juga muncul dari guru. Nah jadi kita memperbaikinya itu bagaimana? Terus secara khusus terkait dengan rencana pembelajaran sendiri, kira-kira tadi kan disampaikan nih mau mengajarin tentang kerajaan atau konsep Islam di Indonesia. Itu secara khusus set plan-nya nanti ngajarnya Bu Sari akan seperti apa? Mungkin seperti apa? Saya ingin mencoba seperti apa yang kita sudah diskusikan ini Pak, mau mencoba literasi yang 10 menit itu, karena kan belum pernah saya lakukan nih. Jadi literasi kalau selama ini saya lakukan di rumah. Nah setelah di dalam kelas ya itu sudah langsung actionnya. Nah, saya ingin nyoba itu nanti terus membuat konsep. Jadi anak-anak selama 10 menit. Mungkin kalau dilihat 10 menit bagaimana kemungkinan kurang. Kalau sama peta konsepnya mungkin 15 menit lah. Nah setelah itu anak-anak membuat konsep dan presentasi. Nah itu dulu presentasinya saya pengennya sebelum saya nunjuk, saya pengennya anak sendiri yang mengajukan dirinya. Nah, tetapi sebelum itu biasanya nanti saya yang membuka. Jadi saya yang mengasih materi terlebih dahulu baru ke anak-anak. Oke. Ya Bu Sari, saya kira diskusi kita sudah banyak yang poinnya. Nanti akan kita tindak lanjuti dengan proses observasi kelas ya Bu Sari. Kita lihat bagaimana dengan apa yang jadi bincang kita, termasuk yang menurut Sansi kalau saya highlight, kita dapat poin bahwa yang kita butuhkan adalah siswa yang mampu menganalisis. Dan tadi dijawab dengan 10 menit literasi, 10 menit literasi yang efektif dan efisien yang dibantu dengan scaffolding tadi dengan cara peta konsep tertutup. Nah itu nanti akan ingin kita lihat bagaimana nanti itu membawa implikasi atau berdampak kepada siswa itu sendiri. Terus bagaimana kemudian Bu Sari yang kaitannya dengan keberbedaan siswa sudah tertangani? Belum Pak, saya ingin coba. Tapi untuk waktunya jika di 3 jam pelajaran itu mungkin enggak ya? Dari hasil kemarin kan waktu dengan menjelaskan yang pembelajaran berdiferensi kemarin sama yang apa Pak KSE. Iya KSE itu kan ada di mana anak ini pada perspektif visual atau auditory. Nah itu nanti jika waktu di situ masih ada, nanti yang saya ingin mencoba. Jadi menentukan anak ini posisi pembelajarannya di mana. Nah nanti jika ketemu sama seperti yang sudah jenengan sampaikan, saya ingin memetakan anak ini kalau audio ya audio, visual kinestetik. Nah, apakah itu nanti belajar atau tidaknya nanti coba saat proses belajar. Ya, terima kasih Bu Sari. Input ini akan menjadi catatan penting buat saya. Nanti bareng-bareng kita coba analisis bersama. Jadi runtut ya. Kalau kemarin kan Hindu dan Buddha. Nah, untuk mengingat kembali, aku pengen tanya ke Cahyo. Yo, Hindu sama Buddha duluan mana? Duluan? Apa landasan mengatakan hal seperti itu? Iya, benar Buddha. Pernah kalian tak ajari? Ingat ya? Buddha. Iya, ini ngengek kamu. Apa landasannya?
adanya sumber berita Cina dari dinasti Tang yang mengatakan bahwasanya Hindu Buddha itu duluan Buddha, baru diikuti oleh para pedagang-pedagang dari Hindu. Tapi kalau di negara asalnya di India, nah yang mana yang duluan ada itu adalah ajaran Buddha. Buddha apa Hindu? Kalau di negara asalnya di India duluan mana? Buddha apa Hindu? Hindu Buddha. Kalau ibu katakan Buddha, mau percaya? Hah? Oh percaya. Oh. Kalau ibu katakan proklamasi itu 20 Agustus, mau percaya? Oh udah. Kalau berapa proklamasi? Rich. Nah, tanggal 7. Jadi ingat ya, kalau di India yang berdiri awal kali atau berkembang itu adalah Hindu. Nah, baru muncullah ajaran Buddha yang dibawa oleh salah satu anak raja yang bertapa bernama Siddhartha Gautama. Di bawah pohon beringin. Kok iso pohon beringin? Pohon cemara. Percaya tak? Di bawah pohon bodi. Kamu pernah lihat di Borobudur nggak? Sebelum naik ke anak tangga tuh, nah di bawah kan banyak pohon tuh. Nah itu kalau kamu di sebelah kanan, kalau ada sana di sebelah kanan, kalau mau naik di sebelah kiri, itu adalah salah satu pohon namanya pohon bodi seperti itu bentuknya. Itu juga ditanam di Indonesia waktu Buddha masuk. Nah, bentuk dari Siddhartha Gautama sendiri, pernah dengar di Borobudur toh? Kemarin kita bahas stupa toh? Nah, yang bentuknya kayaknya kayak topi gitu kan? Nah, di dalamnya kan ada arca kan? Nah, yang bersila tuh. Nah, itu bentuk dari Siddhartha Gautama. Nah, ingat, Hindu dan Buddha itu termasuk agama budaya. Agama yang dilahirkan oleh manusia. Yang mana ini dikutip dari bukunya Pak Kuncoro Ningrat. Nah, kalau Islam itu dianggap sebagai ajaran ilahi yang mendapat dari wahyu Tuhan. Nah, kita masuk ke sini. Jadi untuk kronologinya, kenapa Bu kok nggak bahas masuknya kolonialisme atau berarti kalau kolonialisme yang dibawa kan ajaran Katolik dulu kan? Kenapa nggak gitu Bu? Karena sejarah itu kronologis. Dari awal A, B, C, jadi step by step. Nah, yang ketiga yang masuk itu baru ajaran Islam. Tanya boleh? Boleh ya? Boleh. Syarilah. Ya, tanya boleh? Boleh. Kemarin gue. Ril. Menurut Syarilah, perkembangan Islam di Indonesia itu masuknya sama nggak dengan perkembangan ajaran Hindu Buddha? Enggak, kan duluan Hindu Buddha. Oke, duluan Hindu Buddha. Oke, betul apa kata Syarilah, ini ikutan baik. Prosesnya, tahapannya, apakah yang dilakukan caranya sama? Nah, Kalau kurang Syarilah dulu. kurang lebih sama kan wali-wali itu kan juga kayak menyebarkan kan ada dari budaya gitu. Iya. Kayak perdagangan. Oke. Dari pendapatnya Syarilah, pernyataan sama Bu, karena ada budaya yang dibawa, terus dari perdagangan gitu Ril. Iya. Dari wali-wali berarti memang dakwah gitu kan ya. Apakah pernyataan atau pendapat dari Syarilah itu benar? Sama guys? Benar. Kamu sependapat dengan Syarilah? Oke, ada yang berbeda pendapat dengan Syarilah sama Ramadan? Sama semua? Sama? Kok diam? Sama? Ya, benar pernyataan dari Syarilah dan Ramadan. Nah, kalau sistemnya itu sama, tapi ajarannya berbeda. Jadi ada 3 konsep. Jelas, yang pertama pasti melalui perdagangan. Karena Indonesia itu memiliki
perdagangan. Nah, selain perdagangan, yang kedua sama dengan Hindu-Buddha yang sudah Ibu jelaskan, melalui pernikahan atau perkawin otomatis biasanya ikut ajaran dari suami. Nah, apalagi yang ketiga dakwah. Paham nak? Jadi ada 3 tahapan ini. Tetapi agama yang dibawanya itu yang disebarkan atau didakwakan itu berbeda. Terus ada pendapat yang mengatakan nih, nah, ada yang mengatakan seperti ini, bahwasanya Islam itu perkembangannya lebih cepat daripada Hindu-Buddha. Ini benar apa salah? Kenapa kamu mengatakan ini benar? Kenapa dia lebih menerima? Kan kalau Hindu-Buddha masuk kemarin kan karena orang Indonesia nggak memiliki agama gini kan ya, masih memiliki yang namanya kepercayaan. Oke, kepercayaannya apa dok? Oke, adat istiadatnya seperti apa di situ kepercayaannya? Oke, selain kejawen ada bendaru namanya animisme dan dinamisme. Akhirnya hampir sama tuh kan dengan Hindu-Buddha. Akhirnya diterima lah Hindu-Buddha. Tapi ternyata perkembangan Islam lebih pesat daripada Hindu-Buddha. Alasannya apa dok? Kurang tahu. Minta bantuan siapa? Oh, Risma. Awas kamu nanti istirahat itu, Res. Nah, gimana, Res? Bisa diulangi. Nah, kenapa perkembangan Islam itu lebih pesat daripada Hindu-Buddha? Ada nabi-nabi dan kita kan belum tahu. Kita kan masih awam toh pada masa itu. Kalau sekarang jelas kita sudah tahu gimana sih Hindu, gimana sih Buddha, Islam bagaimana, Katolik gimana, Kristen gimana. Kalau masa lampau itu awam masih. Islam pun kita tahunya pada abad ke-7 masih. Perkembangan Islam pada abad ke-7. Jadi 2 tahun, 2 abad setelah perkembangan Hindu-Buddha, Islam masuk melalui jalur perdagangan. Itu kenapa? Kok cepat diterimanya? Karena Hindu kental dengan yang namanya yang ibu buat segitiga itu loh. Apa? Ibu buatnya kayak gini tuh. Sosiologi. Piramida ke atas tau? Apa namanya? Sosiologi pernah lihat ini kan? Apa ini isinya? Oke, apa? Oke, Brahmana. Sorry. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ini namanya tingkatan sosial atau stratifikasi sosial, atau yang kita sebut yang namanya kasta. Nah, karena ini loh, Islam itu masuknya mudah. Karena Islam tidak yang mengenal namanya kasta, makanya masuknya mudah. Paham? Yakin? Oke, siapa yang belum bisa diulangi nggak apa-apa. Oke, gimana dok? Yang bagian mana? Nggak apa-apa. Sharing kita. Oh, Islam masuk ke Nusantara. Oke, Islam masuk ke Nusantara. Ini kan kita masih di awal, belum sampai masuknya loh. Nah, yang ibu tanyakan tadi kan masih tahapan di syarilah kan? Apakah tahapannya sama? Dan ternyata ada 2 pendapat dari teman kalian, Ramadan sama syarilah sama Bu. Ternyata faktanya benar sama. Melalui 3 tahapan ini, perdagangan, perkawinan, dan dakwah. Oke? Paham kan? Oke, paham dari sini? Oke. Sebelum ibu masuk prosesnya dan bagaimana masuknya, yang mau ibu tanyakan, tadi terakhir cowok apa cewek? Cewek. Berarti sekarang cowok. Susana. Kutai itu kan merupakan kerajaan Hindu pertama kan? Kalau kerajaan Islam
Islam pertamanya apa? Oh, Aceh. Kesultanan Aceh itu. Oh iya, oke. Loh, kok tiba-tiba kamu duduk di sini? Loh, kamu lewat dari mana, Pan? Oh, tak kira kalau terbang, Pan. Akhirnya aku ketemu dirimu, Pan. Setelah 3 minggu kita nggak bertemu, dong. Bilang kemana, Nak? Bilang kemana? Pembantu. Oke. Nanti ketemu ya. Oke. Katanya Naza itu kerajaan Aceh itu menjadi kerajaan pertama. Apakah pernyataan dari Naza itu benar atau salah? Benar. Apakah nggak bisa mengatakan itu benar? Oh, maksudnya dari Aceh, Bu. Siapa yang masuk ke Aceh, Le? Orang mana, Le, yang masuk Aceh, Le? Belum baca berarti ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kan? Kerajaan pertama? Apa tuh? Oke, kerajaan Samudra Pasai. Kata Karina, yang mau ibu tanyakan, ini mungkin ada di sini. Ada yang namanya kerajaan atau dia bisa dikatakan kerajaan, dia bisa disebut suatu wilayah. Nah, namanya perlak. Bukan perlak buat tidur loh ya. Bukan perlak. Duluan mana? Terus apa hubungan dari kedua kerajaan ini? Oke, Islam masuk ke Nusantara itu pada abad ke-7. Tapi perkembangan Islam itu pada abad ke-13. Kejayaan Islam atau sudah meluasnya Islam itu pada abad ke-13. Nah, yang mana kerajaan Hindu terakhir adalah kerajaan depannya M, belakangnya T. Iya, Raja Majapahit. Itu kerajaan terakhir. Tapi dalam beberapa buku sejarah itu dikatakan Majapahit itu tidak pernah runtuh. Jadi Majapahit itu bulan. Ada satu buku mengatakan itu Sirno ing bulan dari Majapahit. Jadi tidak bisa memastikan benar-benar bulan runtuhnya Majapahit itu bulan. Bulan dengan apa? Dengan adanya kebudayaan di dia sudah dijatuh. Nah, di sini karena kalian ternyata kalau tanya-tanya dari Samudra Pasai ternyata yang baru tahu Karin toh? Karina toh? Nah, Ibu mau bentuk kelompok, tapi nggak usah pindah tempat. Kalau kamu sebangku sama itu kan berarti kamu sudah ikatan perasaannya kan kuat gitu kan ya. Kayak Cindy sama Ramadan sudah kuat sekali gitu kan ya. Jadi satu kelompok satu bangku aja. Nah, nanti tapi ngerjakannya di buku kalian masing-masing. Nanti kamu melakukan yang namanya literasi. Apa literasi? Membaca. Jadi nanti biar ada 4 barisnya, nggak ibu terus kayak tadi kan ya, bisa? Nah, yang mana literasinya? Kamu cari bisa menggunakan HP. Yang pertama tapi utamakan menggunakan buku. Bisa buku paket atau buku ini, buku diktat. Nah, cari mengenai kerajaan Samudra Pasai. Paham? Itu biasanya kerajaan di mana nak? Kan nggak usah bertele-tele kan? Hanya cari pada siapa yang mendirikan. Terus? Oke, Masa Jaya. Yang terakhir? Untuk. Bisa? Nah, lalu setelah ini dapat ada tambahan sedikit. Coba kamu literasi sebanyak-banyaknya. Kaitannya apa dengan perlang ini? Di sana?
Jadi inti-inti poin-poinnya saja, nggak usah panjang-panjang. Saatnya jam ke-6 dimulai. Dia namanya konsep. Kurang lebih itu lebih kurang. Kalau plusnya di atas lebih kurang. Kamu jangan terfokus sama tahun. Ingat, sejarah itu kan berdasarkan perspektif kan. Biasanya ada yang menulis secara objektif sama perspektif. Biasanya buku A, B, C. Jika kita katakan tahun, kadang ada yang tulis yang A itu tahunnya sekian, yang B ternyata berbeda. Nah, kita gunakan sumber yang kita pakai sekarang. Paham? Nanti mungkin kamu kalau kuliah sejarah lagi, nah itu bisa kamu dalami. Dan biasanya menggunakan tahun yang lebih tua biasanya. Buku di tahun yang lebih tua. Tahunnya apa? Di sini beda kan? Dan kita gunakan sumber yang kita pakai sekarang. Ibu pernah bilang kalau sejarah pasti kalau kita bilang angka tahun pasti berbeda-beda di sini. Gunakan sumber yang kita pakai sekarang. Itu berakhirnya ada abad ke-15 kalau yang gunakan pada abad ke-6. Sudah selesai berarti? Sudah. Nah, oke. Sekarang fokus sebentar Ibu, nanti lanjutin lagi ya. Nah, yang mana yang mau Ibu sampaikan itu teori masuknya Islam ke Nusantara. Ingat kalau kemarin Hindu Buddha itu ada 5 teori kan? Ada apa tadi kemarin? Terus ada yang kurang faktanya itu adalah teori Sudra. Yang mana apakah penyebutannya gitu saja atau ada yang mengemukakan? Contohnya kayak teori Brahmana dikemukakan oleh tokoh yang bernama Vander, gitu kan ya? Ya, waktu kita main puzzle kemarin, ada kan nama-nama seperti itu? Nah, yang mana teori masuknya Islam itu sama. Ingat, sejarah itu teori ilmu yang selalu berkembang. Jika ada fakta baru, maka diperbarui. Nah, kalau zamannya Ibu sekolah dulu, ya ditulisnya kayak gini aja. Oh, Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Gujarat. Islam masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang Persia. Nah, dibawa oleh orang-orang Arab dan Mesir. Tapi kalau sekarang berbeda. Faktual atau tokoh yang mengemukakan teori itu telah ditemukan. Yang mana pertama kali Islam ada salah satu tokoh tiga sarjana asal Belanda yang bernama Christian Snokkerroening.
Brunje, bacanya Brunje. Terus ada Jair atau JP, Mokweta, Mokwet. Sama yang satunya Ijanapel. Ijanapel. Nah, ini adalah 3 sarjana berasal dari Belanda yang mengatakan Islam ke Nusantara itu dibawa oleh orang-orang Gujarat. Gujarat itu mana? India. Orang-orang India. Ingat, dibawa oleh orang-orang India. Kamu tahu Mughal nggak? Kerajaan Mughal? Pernah lihat film Jodha Akbar? Itu pembawaannya agamanya Islam atau Hindu? Islam. Adanya akulturasi atau percampuran Islam dan Hindu, ya nggak? Terus 7 keajaiban dunia di India ada nggak? Apa? Taj Mahal itu kan juga dari kerajaan Mughal, iya nggak? Nah, tidak dipungkiri bahwasanya Islam itu juga berkembang di India. Jadi waktu Islam pada masa kekhalifahan Umar terus dilanjutkan oleh Affan, bukan Affan yang ini loh ya. Nah, itu juga melakukan ekspansi ke India, terus mendirikan kerajaan-kerajaan Islam di sana. Nah, tidak dipungkiri Islam juga tersebar di sana. Salah satunya di daerah Gujarat. Nah, orang Gujarat ini juga melakukan perdagangan. Nah, dari perdagangan salah satu yang dituju itu Nusantara. Banyak menggunakan angin muson barat, muson timur. Perjalanan 6 bulan tiba, 6 bulan berhenti untuk berdagang, 6 bulan kembali balik. 6 bulan dilakukan dengan berdagang, dan kalau dia menemukan seorang yang menikah, akhirnya menyebarkan agama juga di situ. Diselingi juga ada dakwah. Paham nak? Nah, bukti atau fakta. Nah, ingat, sejarah pasti ada bukti atau fakta. Nah, fakta dibawa oleh orang-orang Gujarat itu dilihat dari raja pertama Samudra Pasai ini. Soko mana? Tuh, Soko depan ya. Kok? Mas ketemu leh. Raja pertama Samudra Pasai siapa leh? Namanya? Ya? Oke, Marah Silu atau tulisannya Maureh. Jadi tulisannya berbeda-beda, ada Marah, ada Maureh. Nah, Marah Silu ini setelah mendirikan kerajaan Islam bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ya enggak? Nah, yang mana kamu nanti bisa searching, karena kita nggak mungkin ayo anak ke Aceh semua gitu, nggak mungkin kan? Nah, untuk kali ini secara online aja ya. Dan kamu bisa lihat di situ batu nisannya Sultan Malik As-Saleh. Nah, itu beda dengan batu nisan sekarang. Ada yang pernah ke Wali-Wali ya? Wali 9 mungkin. Nah, itu nisannya kan beda dengan nisan-nisan sekarang kan? Biasanya terbentuk dari batuan seperti candi, ya nggak? Yang gede dan lebar. Nah, itu di Sultan Malik As-Saleh ditemukan ukiran-ukirannya itu dari budaya Gujarat. Paham nggak? Nah, itu Sultan Malik As-Saleh dari Gujarat. Beraliran Syafi'i. Oke, dari Gujarat ada yang ditanyakan? Terus selain dari batu nisannya Sultan Malik As-Saleh, itu juga bisa dilihat dari batu nisannya Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Itu juga bentuknya seperti itu. Tulisan sebut agak mana? Ini Usman bin Affan. Nah, terus yang kedua itu ada
dijajah di Ningrat, ya kan? Hussein itu menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Nusantara itu dibawa oleh orang-orang Iran. Kalau sekarang sebutannya Iran, kalau dulu itu Persia. Paham kan? Nah, yang menyamakan itu adanya budaya Syuro. Kita ada budaya Syuro nggak? Atau budaya 10 Muharram. Nah, ternyata itu dikembangkan oleh orang-orang dari Iran atau Persia. Nah, itu sama. Apalagi yang bentuknya hampir sama yang dilakukan dengan oleh orang-orang Iran, itu juga dilakukan di salah satu pulau di Indonesia. Letaknya ada di Sumatera. Di tempatnya di daerah Pariaman, mereka itu ada budaya tabot. Tahu tabot? Ada yang tahu tabot ya? Biasanya 10 Muharram itu identik dengan rasa welas asih terhadap kematian cucu Nabi yang bernama Nah, yang mana orang-orang Pariaman ini hampir memiliki kemiripan budaya yang dilakukan dengan Iran. Mereka melukai diri dengan itu loh, apa namanya, kayak hampir kayak pedang atau samurai yang dikencengkan jadi satu, lalu dilukakan di bagian tubuh. Pernah lihat ya kamu? Atau lihat pernah berita seperti ini atau lihat video? Nah, itu sangat dilakukan oleh orang-orang Iran. Bukan disayat-sayat ini. Itu sama. Tapi ingat ya. Terus yang terakhir itu menurut yang namanya Buya Hamka. Buya Hamka itu emang namanya Buya Hamka itu kan? Iya, Pak. Terus namanya siapa, Pak? Oke, Haji Abdul Malik Karim atau yang kita sebut sebagai Buya Hamka. Buya Hamka ini dalam bukunya menyatakan bahwasanya Islam jelas masuk ke Nusantara dibawa oleh orang-orang aslinya, yaitu orang dari Arab dan Mesir yang melaksanakan yang namanya perdagangan. Selain perdagangan, mereka juga melaksanakan yang namanya biasanya perjalanan. Dan dikatakan kafir, kayak gitu. Paham kan? Jadi ada 3 teori ini, ada 3 negara ini. Kalau tokoh-tokoh lain itu biasanya mengikuti dari 3 tokoh ini. Itu ada 5 toh? Tapi pada intinya ada 6 di belakang. Nah, pada intinya ada pada 3 tokoh ini. Ada Hussein, ada Mopeta sama Wijanapel. Terus yang kedua ada Hussein di Ningrat, dan ketiga ada Buya Hamka. Ingat-ingat ya. Oke, dari 3 teori ini ada yang ditanyakan? Tidak. Nah, terus juga ada salah satu teori yang mengatakan Islam selain ini ya. Nah, itu juga dibawa oleh orang-orang Cina. Kenapa kok Bu bisa dari orang-orang Cina? Jadi orang Cina bergaul, berdagang, bertemu dengan orang-orang Islam, terus akhirnya masuk Islam dan dia juga menyebarkan agama. Tapi ini pendapatnya sangat kecil. Yang paling mayoritas ada di sini, India, Persia dan Arab. Oke, ada yang tanyakan? Tidak? Paham? Ada yang kesulitan? Bingung yang mana? Pernah sama Samudra Pasai itu hanya temukan apa kaitan hubungan dengan 2 kerajaan. Ketemu sudah? Ada yang ketemu nggak? Siapa yang ketemu? Oke, Karina dapat nol. Itu karena kayak kan putrinya kerajaan Pasai itu dinikahkan sama kerajaan Demak. Oke, putrinya kerajaan Pasai dinikahkan oleh kerajaan Perlak. Adakah pendapat yang berbeda? Putri kerajaan Pasai yang PKS siapa? Foto lagi. Biasanya kan foto kayak anak bimbel gitu. Anak bimbel biasanya di foto. Terus itu guys.
Sama. Oke, Novita sama. Ada yang berpendapat lain mungkin? Aku nggak setuju Bu dengan apa yang dikatakan Rila. Pendapat saya seperti ini loh setelah saya baca-baca. Ada nggak? San sama San? Sama? Sama? Sama, pukul satu kelompok sama Novita. Aiza? Ya, Aiza. Najwa? Sorry. Firmanya? Gimana? Pemimpin kerajaan Arab itu kan selain Sultan Alaiddin Said Maulana. Itu langsung hadap ibu, masa ibu di bawah? Pemimpin Perlak itu kan Sultan Alaiddin. Itu kemudian bergabung dengan Samudra Pasai. Bergabung dengan Samudra Pasai. Sultannya ini bergabung dengan Samudra Pasai. Kenapa kok bisa bergabung? Kalau Lila tadi kita gabung dengan dari Syarila tadi, karena anaknya dinikahi Bu, makanya bergabung gitu Ril. Anaknya Pasai. Iya. Dinikahi sama Sultan Ali ini tadi. Iya. Iya Ril. Gimana? Oke, silakan. Gimana? Ada yang meluruskan faktanya? Gimana Jen? Menurut pendapatmu Jen? Hubungan kerabat dekat begitu. Hubungan kerabat dekat seperti apa? Hubungan kerabat dekat sehingga putri dari Raja Perlak ini dinikahkan dengan Raja Coba Samudra. kamu buat konsepnya di depan. Yang terlak aja. Bukan bisa berapa saya loh, terlaknya sama nggak usah bawa berat. Saya kan bawa aman. Raja Panah-panah kayak gitu. Saatnya istirahat kedua. Iris. Jen. Tanya ke Firmaya coba, ini rajanya siapa? Gitu. Saya siapa?
Maulana Abdul Aziz. Langsung dipanah kita berjelasin. Saya dipanah sampai anaknya. Oh bagus. Tinggal ini. Dagang Sari. Jangan Busari gitu ya. Jelaskan lagi. Jadi kerajaan Perlak dipimpin oleh Sultan Aidin Said Maulana. Al-Aidin. Al-Aidin. Kemudian karena raja di kerajaan Perlak ini mempunyai hubungan kerabat dengan raja di kerajaan Pasai, raja pertama di kerajaan Pasai adalah Sultan Malik As-Saleh. Kemudian Raja Perlak ini mempunyai seorang putri yang bernama Ganggang Sari. Kemudian dinikahkan dengan Sultan Malik As-Saleh di raja pertama di kerajaan Pasai, sehingga terjalin hubungan kerajaan Perlak dan kerajaan Samudra Pasai. Gimana? Ada yang beda pendapat dengan Zendi atau apakah sama? Tadi pendapatnya dengan Rila, gabungan Rila sama Firmaya sama nggak? Dengan apa yang diterangkan Zendi? Sama apa beda? Sama apa beda? Sama? Yakin? Tadi Syarila menyatakan bahwasanya yang dinikahi itu adalah putri Samudra Pasai. Kebalik berarti ya. Nah, pernyataan Syarila tadi kebalik. Yang dinikahi adalah putri dari kerajaan Perlak, menikah dengan raja dari Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik As-Saleh. Karena raja kerajaan Perlak ini kan ada di Aceh kan, di Laut Sumawe sana kan, akhirnya sudah mulai runtuh, dicaplok sekalian sama si Sultan Malik As-Saleh. Nah, dijadikan satu kesatuan menjadi kerajaan Samudra. Paham? Nah, ini hubungannya. Jadi kalau sudah yang analisis tadi ibu apa kalian? Tahan ya. Kita tapi ibu gak ikut kan ya. Berarti yang harus memberikan materi di depan berarti yang mana? Analisis. Berarti ibu apa kalian? Oh kita gitu kan ya. Oke. Gak mungkin kan satu kerajaan dibahas 36. Jadi kan terdiri dari beberapa kelompok kan tadi. Satu bangku satu dia. Ngapain mereka? Nah, oke, ibu kali ini nggak mau nunjuk kayak Cindy apa dan sebagainya. Ibu pengennya, Bu, tak aku nyoba boleh? Siapa coba? Gak apa-apa kalau salah, manusia ketepatnya salah kok. Kita mau manis nih. Coba.
aja gitu loh. Iya loh. Ya nggak tahu. Kamu berdua apa satu? Kalau kelompok kan berarti ya, enjoy aja Pak. Atau konsep itu mau digambarkan dulu nggak apa-apa di depan. Nah baru kamu fokus ke depan. Gak apa-apa, dicoba enak. Sebisamu coba dulu. Ibu pengen tahu. Gak ada yang mau. Kalian itu bisa loh sebenarnya. Ini jadi tak suruh tadi bisa. Karina bisa. Carilah. Hasilnya memang cuma baik. Ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Semua. Ingat ya, banyak literasi. Kamu itu kurang literasi. Bisa. Pertemuan berikutnya itu coba ya. Masih. Oke sudah nak. Oke sekian dari Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari, kita sudah ada proses dialog sebelumnya ya. Iya. Ada sebelum ngajar, terus kemarin kita juga sudah ada kegiatan Bu Sari, ada kegiatan mengajar di kelas. Di situ saya juga ikut terlibat untuk melihat bagaimana proses pembelajaran. Nah, Bu Sari, kira-kira nih ya kita ngobrol santai aja dari proses ngajar kemarin itu Bu Sari merasa puas sekali atau cukup puas atau bagaimana kira-kira? Kalau dikatakan puas masih belum. Belum. Jadi menurut saya masih belum puas loh. Ya. Sari kita coba semacam review kembali ya, gitu ya. Kemarin itu yang menjadi fokus area pengembangan, fokus yang menjadi titik konsentrasi
pembelajaran itu apa ya Ustaz? Hasil atau kemampuan mereka untuk menganalisis. Analisis ya. Iya. Analisis. Analisis, presentasi hasil analisis. Iya. Sudah Bu, hanya 2 itu. Ada lagi yang pertama mungkin yang Sama berpikir kritis. berpikir kritis. Oke, kira-kira Bu Sari, fokus pembicaraan kita apakah akan berada pada titik konsentrasi di berpikir kritis, analisis, dan presentasi hasil analisis siswa begitu Bu? Yang titik fokusnya kita. Enggak bincang kita kali ini. Menurut Bu Sari apa nih yang mau kita bicarakan? Sepertinya antara analisis dan hasil presentasi. Oke, gitu ya. Jadi Bu Sari, poin fokus pembicaraan kita adalah 1. Analisis, dan yang kedua hasil presentasi. Presentasi hasil analisis. Iya. Nah, memulai ini Bu, kita mulai dulu. Apa yang menurut Bu Sari sudah sangat bagus di proses analisis? Nanti kita bisa split 2 ya. Iya. Apa yang sudah bagus dan apa yang belum. Iya. Silakan Bu. Nah, kalau menurut saya Pak, dari hasil analisis, mereka kan kemarin membuat peta konsep. Iya. Oke. Nah, dari beberapa siswa itu sebenarnya sudah memenuhi apa yang mereka dapatkan. Oh, aku nanti akan menjabarkan ini loh, akan menjabarkan ini dan sebagainya. Itu saya lihat beberapa siswa kemarin itu sudah Pak, sudah mendapatkan. Namun seperti yang jenengan lihat ya Pak, saat anak-anak mempresentasikan hasil itu belum bisa maksimal. Jadi belum bisa mengungkapkan materi menggunakan bahasa dia sendiri dan lain sebagainya. Oke. Jadi versinya Bu Sari di proses analisis itu mereka sudah mumpuni, sudah bisa ya. Pak, tata strukturnya mereka sudah mendapatkan. Tapi di samping itu, adakah yang menurut Bu Sari saat proses analisis itu siswa mengalami kelemahan apa begitu? Ada Pak. Tidak apa itu? Dia itu kurang mengembangkan hasilnya. Jadi seandainya mereka kan kalau kita menganalisis kan itu literasi terlebih dahulu ya Pak. Okay. Kita kan harusnya literasi itu beberapa sumber. Okay. Kalau mereka itu sistematikanya udah dapat 1, ya sudah. Nah, terus apalagi harusnya keinginan kita kalau sedang analisis itu kan mandiri ya Pak. Kalau mereka itu cenderung, Bu ini saya masukkan tidak, Bu ini saya masukkan tidak. Nah itu kan berbanding terbalik dengan tujuannya kita apa gitu kan Pak. Oke. Saya menangkap dari apa yang menurut Bu Sari itu kelemahan siswa saat melakukan analisis adalah kurangnya pengembangan atas apa yang mereka dapatkan, dan mereka cenderung bahwa saat menggunakan proses literasi mereka hanya berpijak pada satu referensi. Jadi ketika sudah ketemu satu, dia berhenti gitu ya. Nah, dari kelemahan ini Bu Sari bisa diidentifikasi kira-kira penyebabnya apa ya kira-kira yang begitu itu. Jadi kalau mereka kurang bisa mengembangkan itu, menurut versinya Bu Sari, ketika mereka kurang bisa mengembangkan itu kondisi itu dipengaruhi oleh apa? Kenapa mereka belum bisa mengembangkan? Atau apa yang membuat mereka belum bisa mengembangkan? Mungkin tekanan dari Maksudnya gimana? Kayak mungkin tekanan kan saya kan nggak sempurna ya Pak. Mungkin saya mengharapkan anak-anak kan sebelumnya saya pasti memberikan contoh presentasi gini loh. Jadi di depan itu sudah mereka nggak pegang apa-apa, maksimalkan hanya pegang spidol 3 warna itu ya. Tapi mungkin mereka mendapat tekanan dari situ. Setidaknya kan pasti ada beberapa, Bu saya bawa buku lagu ya, gitu. Bu saya gini. Terus akhirnya kemarin kan bolak-balik, aduh ini namanya siapa ya? Ini dari sini kemana ya? Nah itu sudah
spesifik. Biar nanti ada sesi di mana saya akan berusaha ingin tahu dari Bu Sari terkait dengan presentasi. Tapi kita fokus dulu di proses analisisnya siswa. Di proses analisis tadi kan Bu Sari menyampaikan bahwa siswa itu kurang bisa mengembangkan hasilnya. Nah, itu dipengaruhi oleh apa? Terkait dengan barangkali kalau misalnya kita bisa spesifikasikan orang melakukan analisis itu harusnya begini. Tapi yang terjadi misalnya anaknya adalah kurang bisa mengembangkan hasil. Nah, ini berdasarkan pengetahuannya Bu Sari itu kalau siswa itu menganalisis dan dengan identifikasi karena mereka itu kelemahannya adalah karena kurang mengembangkan hasil, itu apa penyebabnya? Kemampuan mereka untuk Memahami ya. Nah, poin pentingnya Bu, kalau kita ngomong masalah pemahaman itu menurut Bu Sari dimulai dari apa? Yang paling mudah dulu. Orang memahami itu dimulai dari apa ya kira-kira menurut Bu Sari? Kalau dari saya sendiri ya Pak, itu kita dari awalnya materi apa yang mau kita cari, terus kita literasi, terus kita tahu pemahamannya. Tahu apa? Tahu apa? Kalau dari saya tahu kronologinya Pak. Terus kan akhirnya, tapi anak-anak ini kebanyakan dihafal semua Pak. Nah, jadi kalau sistematikanya mereka menghafal, kalau orang menghafal itu kan sekali baca lupa. Nah, tapi kalau kita memahami, mau dibawa sampai besoknya lagi kan udah paham. Oke, saya menangkap bahwa dari apa yang disampaikan Bu Sari, memahami itu dilalui dengan cara pertama mencari. Setelah mencari terus diliterasi. Setelah diliterasi adalah memastikan adanya kronologi. Bolehkah saya sebut kalau misalnya di tahapan ini bahwa siswa harus memiliki kemampuan untuk menampilkan atau menyajikan informasi faktual begitu ya Bu? Kalau sebelum ngomong kronologi berarti faktualnya harus dapat gitu ya. Berarti info faktual dari informasi yang ada di sejarah itu ya Bu, faktual. Nah, kalau kita sebut di sini dulu Bu, kalau kita ngomong, kalau Bu Sari juga sepakat bahwa untuk memahami siswa itu butuh yang namanya pemahaman atau bagaimana mereka bisa menangkap info faktualnya di konteks isi sejarahnya itu untuk bisa sebelum ngomongin masalah kronologi ya. Nah, kira-kira Bu Sari menangkap apakah kemampuan atau kompetensi siswa dalam menyajikan informasi faktualnya itu sudah bagus apa belum? Kalau kita katakan sudah bagus apa belum itu kalau kita lihat dari seluruh siswa itu masih belum. Tapi kalau kita lihat dari beberapa anak, nah, itu ada yang sudah. Tapi ya tetap perlu pendampingan dari untuk itu. Oke, begitu ya Bu ya. Terus terkait dengan hal ini. Nah, menarik memang kalau sudah, tentu kan kalau kita sudah ngomong analisis ya Bu, ketika tadi saya sampaikan dasarnya sebelum ngomong analisis adalah mereka harus paham dulu. Paham itu dilalui dengan cara apa? Cari, literasi, dan sampaikan kronologinya. Nah, di dalam proses cari literasi kronologi itu siswa harus mampu mendapatkan apa yang faktual dari isi tentang konten sejarahnya. Nah, ternyata Bu Sari juga mendapati bahwa secara keseluruhan siswa itu belum memiliki itu. Nah, kalau memang demikian, berarti kan ada satu tautan yang sangat kuat antara proses analisis dan bagaimana sajian faktual. Berarti kan ini sangat kuat tautan. Kalau kemudian secara umum dengan matur bahwa anak-anak itu masih belum bisa menyajikan info faktual, berarti kan sebelum analisis, menurut Bu Sari, sebelum siswa melakukan analisis, berarti kan info faktualnya berarti harus dikuatkan, benar nggak? Begitu ya? Nah, oke, berarti sepakat bahwa Bu Sari menyajikan atau memastikan bahwa anak itu sebelum analisis mereka harus memiliki kompetensi bagaimana mengidentifikasi informasi faktualnya. Ya Bu Sari. Jadi nanti kalau memang demikian, Bu Sari kira-kira Bu, kalau dengan begitu tadi kan analisis terus trace diarahkan
harus paham dulu, paham itu tahapannya begini. Nah, kalau karena tadi Bu Sari menyampaikan nih, kalau kebanyakan siswa masih punya kemampuan itu, kita spesifik dulu sebelum ngomong analisis ya, yang faktual dulu. Kira-kira Bu Sari ada rencana kalau saya masuk kelas lagi, bagaimana saya akan mengasah kemampuan murid saya terkait dengan informasi, mengidentifikasi informasi faktual dari konten sejarah tadi. Biasanya saya mengawali kalau untuk identifikasi faktualnya ya Pak, itu ada pernyataan-pernyataan khusus yang mengaitkan apakah pernyataan ini benar atau salah dan sebab akibatnya bagaimana. Dan dari situ mereka nanti menyatakan, oh ini benar Bu, dan landasanmu apa mengatakan ini benar. Akhirnya kan dia mengungkapkan apa yang pernah dipelajari. Nah, itu kan berarti dia tahu. Nah, jadi harus ada pancingan-pancingan seperti itu Pak. Kalau untuk mereka mau berangkat sendiri itu masih belum ada. Oke, iya Bu. Faktanya di sejarah itu ya Bu ya. Sebagaimana saya memperhatikan Bu Sari ngajar kemarin, di sejarah itu kan antara sumber satu dengan sumber yang lain itu kan berbeda. Nah, ini balik dengan masalah info faktual tadi. Nah, ketika ada info faktual, misalnya nih saya sebut sumber 1, sumber 2, sumber 3, sumber 4, ternyata ada sumber itu begini. Bagaimana Bu Sari akan memastikan beberapa sumber ini itu akhirnya menjadi satu konten yang menjadi dasar penguat siswa bahwa itu adalah informasi yang akan saya jadikan rujukan fakta. Itu sebenarnya sudah saya lakukan di kelas lain Pak. Karena ini kalau ini kelas ini masih belum bisa saya arahkan ke situ. Nah, yang mana mereka kemarin saat membahas tentang kerajaan Tarumanegara gitu ya, untuk masa peruntuhan berbeda pendapat. Loh Bu, saya dari hasil analisis saya dapat ini loh Bu, Raja Tanusbawa. Sedangkan ini bukan Bu, Linggawarman. Yang satunya, terus mana Bu ini yang benar? Nah, itu saya arahkan ke anak-anak, coba kita gali dulu, coba pendapat kalian terlebih dahulu, mana yang benar dari sini. Nah, setelah itu mereka menyimpulkan, nah baru saya menangani. Nah, jadi dari beberapa buku sejarah mengatakan seperti ini. Nah, jadi saya juga selain kita kan bilang anak literasi, tapi dari gurunya sendiri itu juga harus menyatakan seperti itu Pak. Betul. Ya, jadi kenapa kemudian bincang kita ini menarik karena berangkatnya ngomongnya dari analisis ya. Setelah analisis kita trace, kita lacak, ternyata betul informasi faktual. Saat kita ngomong informasi faktual, ternyata masih ada fakta-fakta yang barangkali pecah ya. Fakta itu masih bias. Nah, disitulah kemudian di proses ini perlu sekali siswa itu mendapatkan satu kesatuan fakta yang utuh dulu sebelum kita jatuh pada proses analisis. Betul ya? Benar. Jadi memang pada gilirannya siswa harus dihadapkan pada situasi pemilihan informasi yang paling aktual di antara semua data atau isi yang ada dari konten sejarah ini. Nah, sekarang kalau dari sisi anak-anak, mereka belum bisa presentasi itu menurut cara pandangnya panjenengan itu kenapa? Kalau tadi kan kita ngomong dari cara pandangnya Bu Sari tentang menilai Bu Sari sendiri. Nah, sekarang cara pandangnya Bu Sari menilai anak-anak itu gak bisa presentasi itu kenapa sih? Sebenarnya anak nggak bisa menerapkan hasil dari analisisnya melalui presentasi itu Pak. Sebenarnya bukannya anak ini nggak bisa, tapi kalau si anak ini terkadang ya kita kembali dari karakteristik anak dari pembelajaran diferensiasi ya Pak. Ada audio, visual sama estetik. Nah mungkin si anak ini nggak bisa mengungkapkan ini pembelajaran gini, tapi melalui tulisan ataupun asesmen yang kita lakukan dia bisa. Karena berarti menurut panjenengan karena anak-anak belum terfasilitasi menurut keinginannya begitu. Iya. Karena begitu Bu, berarti rencananya gimana Bu? Kalau anak-anak belum terfasilitasi begitu, rencananya Bu Sari ke depan kalau ngajar sejarah lagi baik kelas 10 atau kelas 11 kira-kira akan seperti apa? Tadi melakukan itu pengelompokan terlebih dahulu Pak. Pemetaan profil belajar itu maksudnya Bu. Terus biasanya kalau
pembelajaran nyata lah ya Bu ya. Terus kemarin itu juga barusan bahwa anak-anak saya kolaborasi dengan Pak Garok. Iya. Nah itu dosen IAIN Trisakti itu dia punya museum fotografi Pak. Jadi masa kolonial Belanda akhirnya anak kemarin tak bawa ke sana, saya berkolaborasi dengan Bu Ella. Oke. Jadi lebih, oh ini loh bentuknya ini, jadi lebih objektif gitu. Nah mereka menganalisis berdasarkan subjektifnya mereka. Ini tadi kan jawaban untuk kebutuhan presentasi ya Bu ya. Jadi kalau dengan presentasi itu kalau anak-anak difasilitasi pembelajarannya sesuai dengan bakat, minat dan profil belajarnya, maka dia akan bisa presentasi lebih bagus. Barangkali skemanya berarti Bu Sari akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi anak yang misalnya anak visual, presentasinya nggak harus berupa tulisan di papan, boleh jadi presentasinya akan berupa gambar gitu. Itu ya Bu ya. Terus sama anak-anak yang kurang bisa presentasi itu ada rencana Bu Sari sebelum presentasi atau sebelum menyajikan itu atau bahkan sajiannya boleh jadi nanti di on the spot pembelajaran nyata gitu ya. Jadi Bu Sari ada dua hal yang hari ini kita bahas. Dari awal tadi saya menyimak, mohon dikonfirmasi nanti kalau sudah monggo panjenengan simpulkan apa saja yang sudah kita bahas hari ini. Satu tadi concern kita adalah analisis dan presentasi hasil analisis. Dari semua bincang kita ini tadi, monggo panjenengan sampaikan ulang, termasuk nanti akan kita pertegas langkah nyata apa dalam proses pembelajaran mendatang yang akan bisa dilakukan. Hasil simpulan dari pembicaraan ini tadi kan mengenai bagaimana hasil analisis dan hasil analisis serta presentasi, yang mana anak-anak itu kurang Pak dalam sikap atau kemampuan menganalisis dan juga kemampuan untuk mengemukakan hasil melalui presentasi. Namun nanti di pembelajaran berikutnya solusinya akan diadakan pemetaan. Dengan adanya mungkin tes diagnostik ya Pak itu. Nah yang mana ada pembelajaran anak ini biasanya di visual, audio ataupun di estetik. Nah setelah itu kita buat kelompok